angkat kisah seorang perempuan yang kita sebut saja namanya Mbak Niki. Mbak Niki ini bekerja di Jepang ya guys. Ia berangkat dari keluarga yang berantakan. Ayah dan ibunya sudah tidak bersama lagi dan masing-masing telah memiliki keluarga baru. Harapan Mbak Niki hidupnya di Jepang bisa lebih baik ya guys, tapi ternyata tidak semudah itu. Justru di sana Mbak Niki bertemu dengan seorang pria yang awalnya ia kira bisa melindungi dirinya, tapi ternyata malah menjadi orang yang menghancurkan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia pertikaian dan pertikaian di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Ya udah deh guys, nggak usah berlama-lama lagi intronya, langsung aja kita gas ke ceritanya. Check it out! Di sebuah desa di Indramayu, ada seorang gadis yang namanya kita samarkan menjadi Niki. Niki bukan tumbuh dari cerita keluarga yang manis, bukan keluarga yang bisa dijadikan tempat pulang dengan pelukan hangat. Karena sejak muda, Niki menyaksikan sendiri bagaimana kedua orang tuanya memutuskan berjalan di jalan masing-masing. Mereka berpisah, membangun kehidupan baru dan meninggalkan Niki di titik yang paling ia takuti, yaitu sendirian. Namun anehnya ya guys, dari semua luka itu justru lahir satu hal pada diri Niki. Tekad untuk membuktikan bahwa meskipun ia berasal dari keluarga yang berantakan, dia tidak akan hancur seperti cerita-cerita yang sering orang lain tulis untuknya. Sejak remaja, Niki sudah belajar menelan sepi. Ia jarang bercerita kepada siapapun termasuk keluarga besarnya. Bukan karena tidak percaya ya guys, tapi karena ia sudah terlalu sering melihat orang dewasa bertengkar, saling menyakiti dan saling menyalahkan. Dari sanalah Niki belajar menyimpan semuanya sendiri. Semua rasa takut, semua cerita, semua air mata. Dan ketika ia tumbuh dewasa, satu suara dalam dirinya berkata, "Aku harus keluar dari lingkaran ini supaya aku bisa lebih dari cerita masa laluku." Dan itulah alasan kenapa Niki memilih Jepang, yaitu negeri asing, jauh dari rumah, jauh dari masa lalu, tempat di mana ia bisa memulainya sendiri dari awal. Di Jepang, Niki bekerja sebagai seorang TKI. Ia tidak menyombongkan pekerjaannya, tapi dari suaranya kita bisa dengar betapa ia bangga karena bisa berdiri sendiri. Bekerja keras dari pagi sampai malam, mengumpulkan uang untuk masa depan, berusaha membuktikan sesuatu, bukan kepada orang tuanya saja, tapi kepada dirinya sendiri. Di negeri asing itu, Niki berharap hidupnya bisa berubah. Ia berharap menemukan lingkungan baru, teman baru, dan mungkin rasa aman yang selama ini tidak pernah benar-benar ia punya. Tapi justru di sanalah cerita gelap itu dimulai. Niki bertemu seorang laki-laki. Dia bekerja di perusahaan yang sama dengan Niki. Awalnya itu semuanya baik-baik saja guys. Laki-laki itu bersikap perhatian, seolah peduli, seolah ingin menjadi tempat Niki bersandar. Dan karena Niki tumbuh dalam keluarga penuh jarak, kedekatan kecil saja bisa terasa seperti rumah. Tapi yang Niki tidak tahu adalah, kedekatan itu berubah menjadi jebakan. Laki-laki ini bukan sekedar posesif. Dia mulai memaksa, mulai mengatur, mulai menguasai, dan setiap kali Niki ingin mundur, setiap kali ia ingin bernafas, ancaman itu pun muncul. Dan semakin hari, Niki semakin takut. Niki mencoba mengakhiri hubungan. Ia ingin keluar, ingin fokus bekerja, ingin menata masa depan yang lebih baik. Tapi mantannya tidak terima guys. Mengancam, ingin membunuh Niki, ingin menculik, ingin melukai, ingin menyebarkan aib, bahkan berbicara seolah ia dukun. Ancaman fisik, ancaman psikologis, ancaman spiritual, semuanya ia lakukan. Yang lebih parahnya lagi, mereka tuh satu perusahaan guys. Setiap hari Niki tetap harus melihat wajah laki-laki itu, tetap harus satu tempat kerja, tetap harus pura-pura tidak takut. Sementara di dalam hati Niki, ia remuk pelan-pelan. Suatu hari Niki merasa mentalnya benar-benar jatuh guys. Ia tidak makan, tidak bisa tidur dengan benar, dan hidupnya hanya berputar pada satu kata, ketakutan. Tapi kepada siapa ia harus bercerita? Keluarganya? Tidak mungkin. Ia takut mereka menyalahkan dia, takut mereka syok. Kepada bosnya? Malah tidak mungkin juga.
Satu perusahaan, ruang geraknya terlalu sempit untuk sekedar minta bantuan. Jadi yang Niki lakukan hanyalah menangis dalam diam, sendirian, sampai tubuhnya lemas dan pikirannya gelap. Sampai pada akhirnya di titik paling hancur ya guys, Niki membuka ponsel, tangannya gemetar, nafasnya berat. Dan satu nama muncul di layar itu, Miss Yuni. Sosok yang tidak ia kenal secara pribadi, tapi ia percaya bisa menjadi pelampung ketika ia hampir tenggelam. Dan saat telepon itu tersambung, Niki berkata dengan suara paling pelan, paling rapuh, "Miss, aku bingung mau cerita ke siapa." Dan begitulah kisah ini dimulai. Setelah menahan semuanya sendirian selama berbulan-bulan, akhirnya hari itu Niki memutuskan untuk menelepon seseorang yang menurutnya bisa ia percaya. Nomor itu ia dapat dari sebuah video yang muncul di berandanya, yaitu video Miss Yuni. Ia tidak tahu apakah langkahnya sudah tepat, tapi hatinya berkata ia tidak punya pilihan lain. Ketika telepon tersambung, suara Miss Yuni terdengar lembut, hangat, dan sedikit tegas. Berbeda sekali dari semua suara yang pernah menghidupi hidup Niki sejak hubungan toksiknya dimulai. Di awal Niki masih ragu untuk berbicara. Suaranya pelan dan patah-patah. Tetapi Miss Yuni membiarkannya mengambil waktu. Tidak menekan, tidak memaksa, hanya menjadi telinga yang siap menerima apapun yang ingin Niki keluarkan. Perlahan Niki mulai membuka seluruh luka yang ia simpan sendiri. Ia bercerita bagaimana mantan pacarnya berubah menjadi sosok yang penuh ancaman. Mengancam membunuh, mengancam mencuri, mengancam melukai, bahkan mengancam menghancurkan hidupnya dengan cara yang tidak masuk akal. Ancaman itu yang membuat Niki hidup dalam ketakutan setiap harinya. Karena mereka bekerja di perusahaan yang sama ya guys, setiap hari Niki harus melihat bayangan orang yang membuatnya trauma. Tidak ada ruang aman, tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada siapapun yang bisa ia jadikan tempat bersandar. Di titik itu, Niki akhirnya berani mengakui satu hal yang sangat berat baginya. Ia berkata ke Miss Yuni bahwa dulu ketika masih percaya dan masih menganggap mantannya sebagai tempat pulang, ia pernah melakukan sesuatu yang sekarang ia sesali. Mereka pernah merekam momen pribadi yang seharusnya tidak pernah direkam, yaitu hubungan. Dan rekaman itulah yang kini dijadikan senjata ancaman oleh mantannya. Jika Niki berani pergi, video itu akan disebarkan. Ancaman itu terus dipakai untuk menekan psikologisnya, membuat Niki merasa terjebak dan tidak bisa kemana-mana. Lalu dengan suaranya yang semakin pelan, Niki mengaku bahwa pernah kehilangan kendali atas hidupnya. Ada masa di mana ia hancur secara batin, sampai merasa dirinya seperti hilang dari dirinya sendiri. Dan luka terdalam yang ia bawa adalah ketika ia dipaksa melepaskan sesuatu yang sangat berharga dari dalam tubuhnya. Sesuatu yang seharusnya menjadi cahaya kecil dalam hidupnya, yaitu api. Hal berharga itu terenggut begitu saja karena tekanan dan ancaman dari orang yang ia percayai. Suasananya berat, tetapi Miss Yuni tetap mendengarkan dengan sabar. Lalu, di satu titik penting, Miss Yuni berkata pelan namun tegas, "Sayang, nanti kirimkan paspor kamu dan data kamu ke Miss Yuni ya. Kalau ada apa-apa sama kamu, Miss Yuni tahu siapa kamu." Dan itu satu-satunya dialog yang Niki butuhkan untuk merasa sedikit lebih aman. Ada seseorang yang peduli, ada seseorang yang siap berjaga kalau sesuatu terjadi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Niki merasa tidak sendirian. Setelah itu, percakapan kembali mengalir seperti alur cerita yang akhirnya menemukan cahayanya. Miss Yuni memberikan arahan bagaimana Niki bisa perlahan menjauh dari hubungan toksik itu. Ia mengingatkan bahwa laki-laki yang menghancurkannya seperti itu bukan cinta. Yang ia cari hanyalah pengakuan dan kekuasaan. Niki harus memilih keselamatannya sendiri. Jadi, ada satu hal di mana Niki mengaku takut disantet. Takut ancaman itu benar-benar dilakukan. Miss Yuni langsung menenangkannya, mengatakan bahwa hal seperti itu tidak perlu ditakuti. Yang penting sekarang Niki tetap percaya pada Tuhan dan menjaga dirinya sendiri. Semakin lama mereka berbicara, suara Niki mulai terdengar sedikit lebih lega. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena akhirnya ia punya tempat bercerita. Tempat yang tidak menghakimi, tidak menyalahkan, dan benar-benar ingin ia selamat. Dan akhirnya, ketika percakapan mendekati akhir, Miss Yuni bertanya dengan lembut, "Masih ada yang mau kamu bilang nggak sayang?" Suasananya hening beberapa detik.
Lalu Niki menjawab pelan, "Sudah cukup, Miss." Miss Yuni tersenyum dari balik suaranya, berkata, "Terima kasih sayang." Dan seperti khasnya, seperti penutup yang selalu menjadi kekuatan bagi perempuan-perempuan yang terluka dan berjuang sendirian, Miss Yuni juga berkata, "Oke, I love you." Nah, itu tadi guys, kisah Niki, si narasumber Miss Yuni, seorang perempuan kuat yang harus melewati begitu banyak cobaan dalam hidupnya. Dari keluarga yang tidak lagi utuh, ketemu pria toksik yang hanya membawa luka, dipaksa menghilangkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, hingga akhirnya menemukan secercah harapan lewat sambungan telepon Miss Yuni. Setiap cerita memiliki luka masing-masing, dan perjalanan Niki mengingatkan kita bahwa tidak semua orang memiliki tempat untuk pulang, tidak semua orang memiliki pundak untuk menangis, dan tidak semua orang punya suara untuk membela diri. Dan tidak semua orang tahu kemana harus mencari pertolongan ketika dunia terasa terlalu gelap. Pelajaran apa ya guys dari Niki ini yang bisa kita petik? Kadang hidup mempertemukan kita dengan orang yang salah. Tapi ingat, Tuhan selalu punya cara mempertemukan kita dengan orang yang tepat di waktu yang kita butuhkan. Bahwa sebesar apapun masalah kita, selalu ada satu pintu kecil yang terbuka. Kadang berupa suara lembut di ujung telepon, kadang berupa orang asing yang mau mendengarkan, dan kadang berupa keberanian kecil untuk meminta pertolongan. Dan yang paling penting, kita harus berani meninggalkan hubungan yang menyakiti. Meskipun hati kita masih berantakan, meskipun kaki kita masih gemetaran, meskipun kita tidak tahu apakah besok akan lebih baik. Karena keselamatan kita, harga diri kita, dan masa depan kita selalu lebih berharga daripada seseorang yang hanya membawa ancaman dan air mata. Semoga kisah Niki ini bisa menjadi pengingat kita untuk kita semua, bahwa setiap perempuan berhak dicintai dengan benar, bahwa setiap perempuan berhak untuk memiliki hidupnya kembali. Dan untuk kamu yang mungkin sedang berada di posisi Mbak Niki ini, ingatlah satu hal ya guys, kamu tidak sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kamu suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya untuk terus berkembang. Akhirnya aku sudah mencapai 500 subscribers guys. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah support channel aku dari zero sampai titik ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next my video. Bye bye. Thank you semua teman-teman sudah subscribe.